Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Neneng Arfani Sadikin, mahasiswa apoteker Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 6. Nah, apakah teman-teman sadar nih kalau kita sudah menjalani masa karantina di rumah aja udah 3 bulan? Nah, apakah teman-teman bosan melakukan hal tersebut? Sebagian orang mungkin merasa bosan karena sekolah, pekerjaan, semua aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah itu semuanya dilakukan di dalam rumah secara online. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita bisa mengambil suatu keuntungan, yaitu kita bisa menghabiskan waktu yang banyak bersama keluarga, yang hal itu belum tentu dapat pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, tetapi hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa untuk sebagian orang, bahwa karantina itu memang sangat membosankan. Karantina di rumah aja itu bukan hanya dilakukan oleh daerah-daerah yang terdampak pandemi COVID-19 seperti Jakarta, Kota Malang, Kota Surabaya, dan sebagainya. Nah, tetapi daerah-daerah luar yang belum terdampak seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat itu juga melakukan karantina di rumah aja. Nah, untuk orang-orang atau anak-anak mahasiswa luar atau orang-orang luar yang bekerja atau menempuh pendidikan di kota-kota yang merupakan pandemi penyebaran COVID-19 itu yang begitu besar, jika mereka pulang ke daerah mereka masing-masing, itu juga melakukan karantina sebelum mereka pulang ke rumah mereka. Ini dilakukan di setiap daerah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Nah, itu salah satu cara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tetapi tepat pada tanggal 7 Juni 2020 itu di Kota Malang sendiri itu pemerintah sudah mengeluarkan sistem new normal, sudah menetapkan sistem new normal ini sehingga masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas mereka. Tetapi ini tidak bisa dipungkiri bahwa jaga jarak dan karantina sebenarnya itu perlu untuk mengatasi tingkat penyebarannya, karena kalau dilihat dari datanya sendiri itu persentase peningkatan infeksi COVID-19 ini masih tinggi, dan Indonesia ini merupakan persentase penyebarannya itu tertinggi dibandingkan seluruh dunia. Nah, ini menjadi pilihan teman-teman nih, apakah memilih di rumah aja atau mengikuti sistem new normal ini. Oke, jadi kita jangan kecewa dan merasa putus asa dalam menghadapi kondisi sekarang ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pendapat saya terkait bisnis apotik yang ada di era pandemi COVID-19 ini, dan juga bagaimana cara menghadapi kondisi yang sekarang ini. Nah, wabah COVID-19 ini sendiri merupakan wabah yang banyak sekali memberi kerugian besar, baik dalam memberikan kerugian dalam permasalahan negara, perusahaan, permasalahan dalam kesehatan itu sendiri, permasalahan dalam bidang ekonominya. Nah, apalagi kita telah melaksanakan yaitu sistem dari pemerintah, yaitu karantina dan juga PSBB. PSBB ini berlangsung lama, dan ini dilakukan pada tiap daerah. Walaupun bisa dikatakan bahwa ini dilakukan lockdown, tapi tidak secara keseluruhan. Oke. Jadi dengan keadaan ini, dengan keadaan PSBB juga, itu yang membuat usaha-usaha itu menjadi kewalahan. Apalagi para usaha-usaha atau apalagi para pelaku usaha kecil seperti penjual sayur atau para pedagang kaki lima dan sebagainya, itu yang pendapatannya itu dari pendapatan sehari-harian mereka, dan juga
kalau dilihat juga beberapa pabrik juga tutup karena masalah COVID-19 ini. Nah, permasalahan ini juga terjadi pada para pelaku bisnis apotik. Nah, mengenai kondisi apotiknya sendiri, sebagian orang menyatakan bahwa apotik akan mengalami peningkatan yang drastis di era pandemi COVID-19 ini, dikarenakan para masyarakat itu pasien itu akan berbondong-bondong untuk membeli masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan lain sebagainya untuk perlindungan diri mereka. Nah, memang bisa dikatakan bahwa memang awal terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini memang apotek itu sendiri mengalami peningkatan omset yang sangat tinggi. Karena terjadinya peningkatan omset itu sendiri, bisa dikatakan bahwa apotek tersebut itu mengalami pemesanan barang yang sangat besar. Nah, dari pemesanan yang meningkat dari pasien ini juga membuat pihak apotek itu kewalahan, karena mereka harus mencari barang-barang dari para supplier itu dengan harga murah, tetapi dari hari ke hari malah harga yang didapatkan itu meningkat, sehingga salah bila sebagian orang itu atau beberapa orang menyatakan bahwa apotik di era pandemi ini itu mengalami keuntungan yang sangat besar karena meningkatkan harga dari barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pasien. Padahal hal tersebut salah, karena dari supplier itu sendiri, jika dari pihak apotik mendapat barang yang memang dari stok lamanya, itu bisa mendapatkan harga yang masih murah. Tetapi kalau dari pihak apotek mendapatkan barang yang baru, itu otomatis harga yang didapatkan itu lebih tinggi dari harga yang sebelumnya. Nah, jadi sangat disayangkan jika para penilaian masyarakat terhadap apotek itu bahwa apotek mengambil keuntungan dari keadaan yang sekarang ini. Menurut saya sendiri itu omset yang didapat oleh apotek tidak selamanya akan mengalami peningkatan. Mungkin apotek itu mengalami peningkatan yang besar karena para masyarakat itu panik saat virus itu mulai menyerang negara ini. Jadi awalnya mereka merasa menyepelekan terhadap virus tersebut. Jadi saat virus itu menyerang negara mereka mulai panik, sehingga mereka melakukan orderan secara besar-besaran. Nah, ini yang membuat omset dari apotek itu naik. Nah, karena virus COVID-19 ini tidak mudah dalam penanganannya, virus ini kan berlangsung selama berbulan-bulan. Ini sudah bisa dikatakan bahwa sudah 4 bulan lebih COVID-19 ini menyerang negara Indonesia. Nah, ini omset yang ada pada apotek ini bisa dikatakan menurun. Karena apa? Karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwa virus ini tidak berlangsung sebentar, dan yang mengalami permasalahan ekonomi itu sendiri bukan hanya dari pihak apotek, tapi semua orang mengalami permasalahan dalam masalah ekonomi. Nah, ini yang membuat bahwa mereka lebih mementingkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ketimbang mereka membeli masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Setidaknya mereka bisa melindungi diri mereka dengan menjaga jarak daripada harus menghabiskan uang untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, ini juga berimbas pada apotek itu sendiri, karena sebuah apotek pasti akan menyediakan dana untuk membayar tagihan dagang yang sebelumnya. Nah, di sini menjadi PR dari sebuah pihak apoteknya itu bagaimana cara mereka menyediakan dana untuk pembayaran tagihan dari dagangan obat tersebut. Nah, mengenai permasalahan yang ada ini, menurut pendapat saya, jika memang kita bisa mengurangi karyawan, ya kita kurangi. Tetapi kalau memang kita tidak bisa untuk mengurangi karyawan, kita bisa
mengurangi terkait jadwal shift. Nah, ini kan berpengaruh pada biaya karyawan itu sendiri, dan juga mungkin kita bisa berhemat terkait biaya-biaya lain seperti biaya listrik, penggunaan telepon, atau mungkin ada apotek tersebut ada menggunakan kayak aplikasi, ada home care. Nah, itu kita bisa mengurangi dalam terkait pulsa dan lain sebagainya, itu yang sehingga kita bisa berhemat, ya kita berhemat. Nah, bagaimana cara kita untuk bertahan dengan kondisi yang sekarang ini? Kalau saran saya itu kita tetap mempertahankan omset dari apotek kita. Jadi misalkan omset kita per bulan adalah 100 juta, gitu kita tetap harus bisa mempertahankan omset yang ada itu, gitu. Nah, di tengah krisis ini menurut saya kita harus menyediakan kebutuhan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, seperti barang-barang fast moving. Nah, sedangkan barang-barang yang memang perputarannya lama itu kita cut dulu, kita menyediakan barang yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Nah, kita juga sebagai seorang apoteker juga harus kreatif dalam penyediaan barang yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga kita tetap fokus pada pelayanan apotek. Nah, atau memang kalau kita memang ada usaha lain, mungkin kita ada swalayan, mungkin kita ada warung kopi, itu kita bisa meningkatkan di bagian tersebut juga untuk meningkatkan omset dari pengurangan omset apotek itu sendiri. Nah, dan bagaimana cara kita mengatasi pembayaran dana ke supplier dengan dana yang kita dapatkan sekarang mungkin masih kurang. Nah, mungkin jika kita tidak memiliki dana sekarang, mungkin kita bisa bernegosiasi kepada supplier barangnya untuk minta jadwal ulang, untuk minta mundur, biar kita bisa punya waktu untuk memutar barang yang belum laku tersebut, sehingga jika kita mengalami omset dari barang tersebut, kita bisa membayar tagihan yang ada. Nah, kalau dalam Islam itu kalau dalam era-era seperti ini banyaklah kita bersedekah, karena barang-barang yang karena usaha-usaha yang sekarang ini itu lebih ke kapitalis dibanding dengan Islami. Jadi gimana caranya kalau kita itu lebih balance keduanya? Jadi mungkin barang-barang tersebut mungkin kita bisa lebih banyak sedekah, atau keuntungan dari apotek tersebut mungkin kita sisihkan untuk bersedekah, karena menurut Islam lebih baik kita keluarkan daripada kita menyimpannya, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya utarakan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangnya dari video saya ini, dan juga saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.